Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram, NPM 2020 01 dari kelas manajemen 6A. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Kedua, ruang lingkup akidah Islam. Ketiga, sumber dan fungsi akidah. Dan yang keempat, prinsip-prinsip akidah. Pengertian akidah. Menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Adapun menurut bahasa, akidah artinya simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Arti tersebut diambil dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, al-iqamah, dan ar-rabatu biquwah. Adapun ruang lingkup akidah Islam, menurut sistematika Hasan al-Banna. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujudnya Allah. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, seperti Nabi dan Rasul Allah. Dan yang ketiga, rohaniyat, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, setan, dan jin. Dan yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan surga, neraka, kuburan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, meyakini dalam diri bahwa hanya Allah yang patut disembah, tempat meminta, dan tempat menggantung segala harapan dan doa. Dan yang kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa risalah kebenaran untuk menyelamatkan umat dari dunia sampai akhirat. Ketiga, meyakini bahwa ada kehidupan akhirat dan kehidupan setelah kematian. Yang keempat, meyakini bahwa Allah menetapkan segala sesuatunya dengan seadil-adilnya. Dan yang terakhir, sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah. Dasar yang menjadi pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang juga dijadikan landasan akidah akhlak setiap muslim. Kedua landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sumber akidah Islam harus bersumber dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta dalil akli atau akal. Dalil nakli dan dalil akli digunakan secara bersama-sama dan menentukan sumber akidah atau aturan dalam Islam. Artinya, ketika menetapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber akidah, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dikaji secara seksama. Jadi, ketika ingin mempelajari atau mempraktikkan akidah, maka harus bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Fungsi akidah. Yang pertama, sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia jika seseorang memiliki ibadah dan dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat dengan baik. Ketiga, sebagai petunjuk hidup agar dapat membedakan mana baik dan mana yang buruk.